Ini sudah saya lihat ada beberapa eh, kakak kelas ya dari angkatan 2018 sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktunya sedikit saja untuk sharing-sharing. Sebelumnya memang acara sosialisasi PKL ini hanya untuk sharing-sharing aja gitu ya dari kakak kelas ke adik kelasnya karena memang belum ada kegiatan tersebut di semester-semester yang lalu gitu ya. Saya eh, menganggap bahwa hal itu penting sehingga adik-adik kelasnya atau angkatan 2019 bisa memilih gitu ya tempat PKL yang apa namanya sesuai gitu ya, sudah tahu track recordnya dan testimoninya. Allah, testimoni ya, gue alih gitu ya. Alif di sini datang mewakili ya, karena mewakili untuk teman-teman dari internasional yang kemarin lolos kampus Merdeka ya, yang magang ya, no studi independen ya. Kalau studi independen saya yakin di sini sudah banyak ya, kayaknya angkatan 2019 banyak yang ikut studi independen juga. Jadi kalau studi independen kayaknya nggak perlu untuk diinformasikan karena sudah banyak yang ikut gitu ya. Kalau magang, saya berharap sih kemarin saya sebenarnya harusnya yang jadi narasumbernya di sini Yuda. Kebetulan Yuda berhalangan hadir, tapi katanya masih mau diusahakan kalau dia bisa datang ya datang aja. Tapi kalau nggak bisa datang, ini sudah perwakilan dari Alif ya dari kelas internasional. Itu sih. Kalau dari saya, saya dulu ya untuk panduan atau prosedurnya ya prosedur eh, PKL. Oke, ini share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Jadi yang pertama adalah sini ada bimbingan ya. Bimbingan ini terserah sebenarnya bisa ke Bu Fani, bisa ke kakak kelas itu sebenarnya terserah. Biasanya kalau ke Bu Fani, apalagi untuk tempat-tempat yang baru, itu biasanya Bu Fani akan minta website resminya. Website resmi, terus kamu tahu tempatnya di mana, gitu ya. Nah, ada beberapa yang biasanya tidak saya setujui, misal perusahaan tersebut tidak punya website resmi, itu agak susah, gitu ya. Kenapa begitu? Ya, lanjutin dulu ya. Nanti pertanyaannya di akhir. Kenapa begitu? Karena memang ada kejadian-kejadian gitu ya dari kakak kelas yang salah memilih tempat PKL. Contoh, tempat PKL-nya ini profil dari perusahaannya itu salah gitu. Contoh misalnya ya, ada perusahaan yang bergerak di bidang IT, iya betul, tapi ternyata dia riset. Nah, kalau riset-riset itu berarti kayak model joki ya, joki skripsi, joki tesis, disertasi dan sebagainya. Nah, kalian sendiri aja sempro belum gitu ya, apalagi kalau mungkin nanti semester 7 mungkin baru sempro, kalau disuruh ngerjain kayak gitu, itu sih. Nah, kemudian yang kedua ada track record gitu ya, track recordnya dari kakak kelas bagaimana? Sebenarnya Bu Fani sudah ada list gitu ya, sudah ada list uh, apa perusahaan-perusahaan yang ada di listnya Bu Fani yang tidak merah gitu ya. Nanti ada setelah ini saya carikan dulu. Kemudian setelah kita bimbingan gitu ya, kalau Anda memilih tempat PKL yang sesuai dengan ada yang di listnya Bu Fani, itu biasanya Bu Fani langsung ACC. Tapi harapan saya sebelum Anda mengajukan, Anda tanya-tanya lah, tanya-tanya ke kakak kelas karena di nanti itu saya masukkan jadi satu ya, jadi ada Google Drive, sorry Google Drive, Google Sheet di situ. Google Sheet itu kalian bisa lihat, oh yang PKL di sini namanya Mas ini, gitu. Jadi langsung bisa menghubungi, Mas prosedurnya gimana, kayak gitu-gitu. Terutama untuk yang PKL di kementerian, kementerian, dinasan, itu prosedurnya akan berbeda. Nah, itu bisa nanti ditanyakan kepada kakak kelasnya. Nggak bisa kita langsung kayak, misal nih kalau misalnya ke Diskominfo, Diskominfo itu nggak bisa langsung ke ngirim surat ke Diskominfo, tapi harus ke BKD atau Bankes Bampol, dan semacam itu. Itu ada prosedurnya sendiri. Kemudian mengirim proposal. Nah, mengirim proposal sudah ada ya kemarin contohnya untuk proposalnya. Silahkan dilihat. Harapan saya di situ sih nggak copy paste ya. Kalian masih ganti-ganti. Sesuaikan dengan profil lulu, profil lulusan.
profil dari perusahaan tersebut gitu. Kemudian isi form ini biasanya harusnya sih setiap kalian mengirim proposal itu harusnya isi form yang ada di SIM online. Tapi kalau Bu Fani isi formnya nanti saja ketika Anda sudah jelas diterima, ada surat penerimaan, kalian boleh mengisi pendaftaran di SIM online kayak gitu. Nah, itu harapan saya karena di sini kan ada jika terima, jika ditolak gitu ya. Nah, Bu Fani agak malas untuk reject terus terima. Nah, itu saya maunya approve semua aja gitu. Nah, jadi ketika kita mau mengirim proposal itu kita sudah jadi nih proposalnya sudah di ACC lah, anggaplah sudah di ACC, sudah ditandatangan oleh Bu Fani dan juga Pak Hendra. Nah, setelah proposal itu kan harusnya ini, nah kita lewati ya yang ini, kita masuk ke sini. Nah ini admin prodi, jadi kita mengajukan surat pengantar dari kampus gitu loh. Pengantar dari kampus untuk kita mau PKL, misalnya contoh kita mau PKL ke Diskominfo tadi. Nah, Diskominfo itu nggak bisa langsung ke Diskominfo, bisanya langsung ke Bankes Bangpol. Nah, untuk ke Bankes Bangpol itu kita minta surat gitu ya, surat pengantar dari prodi. Nah, prodi ada surat gitu ya, membuatkan sebuah surat yang nantinya suratnya itu ditandatangani oleh Wakil 1. Artinya apa? Surat pengantar tersebut akan diajukan ke akademik gitu loh. Sama seperti kalian bikin surat survei ya, survei skripsi, survei apa dan sebagainya macamnya itu seperti itu, kurang lebih ya. Nah, dari Bapak Wadir nanti muncul kan surat pengantar. Nah, surat pengantarnya itu kalau bisa di-scan gitu loh. Kenapa kok di-scan, Bu? Karena nggak semua kan, nggak semua perusahaan itu minta fisik gitu ya, bentuknya fisik gitu. Ada yang kadang-kadang mintanya via email, jadi software aja. Nah, biar kalian punya pegangan juga, itu sih maksud saya. Nah, setelah kalian sudah mengirimkan proposal, nanti ada surat penerimaan gitu kan. Nah, surat penerimaan itu dikembalikan lagi ke prodi agar dibuatkan surat pelaksanaan. Kalau Anda sudah mendapatkan surat pelaksanaan, berarti Anda sudah fix PKL di tempat tersebut. Nah, harapan saya adalah Anda cukup mengajukan satu tempat PKL terlebih dahulu. Jadi nggak boleh, misal nih, saya mau PKL di satunya ini Bu, di Diskominfo, satunya di BPS, misalnya ya, itu nggak boleh. Harus ada surat penerimaan atau penolakan terlebih dahulu, baru bisa mengajukan proposal baru kayak gitu. Karena ini sudah kejadian kemarin di Puslit itu jadi mahasiswa PLJ kebetulan PKL di Mitra Tani dan dia juga mengajukan ke Puslit. Dan di situ ada dua surat penerimaan itu kita nggak bisa kita nggak bisa membatalkan ya, harus Anda yang membatalkan karena itu kan murni kesalahan dari mahasiswa. Seharusnya ada surat penolakan dulu baru Anda bisa mengajukan surat atau proposal yang baru seperti itu. Harapan saya sebelum bikin proposal sudah kontak-kontakan dulu gitu ya dengan tempat PKL-nya gitu. Apakah bisa menerima pada bulan September sampai dengan kita biasanya 4 sampai 5 bulan gitu ya. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, hitungannya seperti itu. Kurang lebih begitu. Karena di bulan Februari harapannya itu kalian sudah ikut apa itu? Ujian PKL. Gitu sih. Kalau dari saya. Nah, setelah diterima gitu ya, sudah ada surat pelaksanaan. Nah, di situ nanti ada pengarahan dan pembekalan. Nah, pada pengarahan pembekalan ini kita juga dikasih buku pedoman gitu ya, buku pedoman PKL dan juga buku harian PKL, di mana buku harian tersebut nanti akan kalian tulis apa aja yang kalian lakukan selama kalian PKL, seperti itu. Ini materi pembekalan ya. Ntar saya carikan listnya dulu sebelum kakak kelasnya presentasi ya. Gak usah terlalu formal sih ya, bukan presentasi jatuhnya. Kalau presentasi jatuhnya nanti formal banget gitu ya. Berarti sharing ya. Oke. Ini saya share screen. Ini ada beberapa daftar list perusahaan yang kita punya mulai dari angkatan 2018 sampai dengan 2020 gitu ya.
maksudnya pelaksanaannya ya, berarti 2018 itu angkatan 2015 gitu ya, sampai yang terakhir kemarin. Yang kelas PLJ dan internasional belum saya masukkan. Internasional 2019 sepertinya sudah, yang 2018 yang belum saya update gitu. Nah, harusnya sih saya minta yang 2018 untuk mengisi di sini ya, tapi belum. Di sini ada beberapa gitu ya. Jadi kalau yang putih ini berarti otomatis masuk list yang bagus dan rekomend gitu ya. Kemudian yang merah ini memang ada kesalahan dari mahasiswanya gitu ya. Jadi mahasiswanya tidak mampu untuk menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan request dari Timpi Nakula Sadewa. Jadi selama saya menjadi koordinator PKL, maka ini disebut tidak rekomendasi gitulah intinya. Tapi kalau di MIF misalnya kalian loh, tapi di MIF boleh Bu, ya silahkan aja, nggak ada masalah. Selama saya jadi koordinator, saya akan menuliskan di sini tidak rekomendasi karena memang waktu itu tidak ada penjelasan sampai mana proyek yang dilakukan itu sih. Oke, lanjut kita nih ada ya ini ya. Nah ini puslit banyak banget dan setiap tahun kita ke puslit gitu ya. Di puslit ini kebetulan bukan yang di daerah PB Sudirman itu, tapi yang di Kebun Lenteng Jenggawah. Nah di puslit itu kita juga harus memperhatikan gitu ya. Kalau di puslit itu biasanya respon terhadap proposalnya itu agak lama. Jadi kalau Anda mau ke puslit itu harus benar-benar dipikirkan berapa bulan waktu Anda untuk mengajukan proposalnya. Itu sih. Nah, di sini juga ada Majapahit Cipta Mandiri. Ini saya tulis TU atau tinjau ulang. Jadi boleh dipilih jika sudah mentok. Ya, jadi itu. Kalau nggak dapat lagi boleh ke sini ya. Karena kebetulan ini rekanan dari dosen OLJ gitu ya, terutama TI. Ini ya. Kemudian yang di sini ada KAI. Kebetulan di sini yang Madiun. Kenapa kok dikuningin? Karena ini mahasiswa bermasalah, jadi mahasiswanya tidak menyelesaikan proyek dengan baik dan benar gitu ya. Jadi saya juga agak pikir-pikir untuk merekomendasikan. Tapi sebenarnya ini recommended banget karena ini BUMN ya. Ya cuman kakak kelasmu bermasalah ya, saya agak takut untuk membuka lagi. Lanjut kita ke yang ini yang saya sebut Global Solusindo. Tidak rekomendasi. Kenapa tidak rekomendasi? Karena dia ternyata profil perusahaannya adalah mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian ada Sivinatusi. Kemarin saya dapat informasi dari Pak Eri, ya karena ini juga rekanannya Pak Eri. Itu sudah mereka mau gitu ya menerima mahasiswa dari Poli J gitu, TU ya. Cuman dia ada 2 tempat sebenarnya ya, di Mojokerto sama di Sidoarjo. Jadi pusatnya itu memang di Mojokerto gitu. Tapi tempatnya kadang bisa di Mojokerto, kadang bisa di Sidoarjo. Di sini ya apa ya? Kalau kemarin sebenarnya kenapa mahasiswa bermasalah itu karena tempatnya ya, tempatnya yang mungkin ketika dimasukkan ke Mojokerto itu kurang berkenan gitu ya tempatnya itu. Terus juga dari segi mahasiswanya kurang bisa beradaptasi gitu, sehingga dia ketika 2 minggu atau 2 minggu saya lupa, itu mahasiswanya minta pulang gitu sih. Kalau Sivinatusinya sendiri sebenarnya dia senang gitu ya kalau ada anak-anak magang dari polisi. Kemudian di sini ada Sabin. Sabin ini juga tinjau ulang. Jadi ini kayak opsi terakhir lah gitu ya. Opsi terakhir kalau misalnya kalian nggak dapat gitu ya. Kemudian ada Mikronet. Ini juga mahasiswa bermasalah. Kalau di Mikronet ini sebenarnya saya nggak terlalu suka, tidak terlalu merekomendasi karena pertama kita menuliskan sebuah pengajuan formal, mereka membalasnya tidak formal gitu, jadi hanya lewat email gitu. Padahal kan harusnya ada
ya ada balasan yang resmi gitu ya. Dan itu juga kakak kelasnya yang waktu itu ke sana ya skillnya kurang. Jadi saya sih mending enggak deh, gitu ya, tidak rekomendasi gitu. Kemudian ID programmer ini juga ada di Malang, ini juga mahasiswa bermasalah di mana kakak kelas kalian tidak hadir, gitu ya, tidak hadir beberapa kali sehingga terancam untuk dipulangkan itu sih. Kalau saya mulai dipulangkan itu kuning biasanya. Kemudian ini ada Bensai, ini sebenarnya oke banget, cuman memang mahasiswa bermasalah ya, dalam artian yang datang ke sini memang kurang gitu ya. Tapi sebenarnya Pak Hartono yang punya ini baik banget, mau kok ngajarin. Jadi sebenarnya ini menurut saya boleh lah ya dibuka, boleh dibuka. Jadi saya bilang boleh dibuka, ini tinjau ulangnya, cuma tulisannya tetap tinjau ulang. Jadi boleh. Ini Pak Hartono-nya sangat baik gitu ya. Apa ya, ngemong lah istilahnya, ngemong kalian itu harus ngapain sebagainya. Cuman ya itu lagi-lagi kalau kita ngomong software host ya harus pengalaman gitu ya. Semakin kita banyak mau latihan, mau belajar itu ya semakin baik. Kemudian di sini ada Digos. Nah, Digos ini baru kemarin ya, angkatan 2018. Sejujurnya Digos ini sudah 2 kali gitu ya, dari angkatan 2017 dan 2018. Sebenarnya pada angkatan 2017 tidak terjadi apa ya, tidak terjadi masalah. Ya mungkin ada masalah tapi masih bisa terselesaikan. Tapi pada angkatan 2018 sepertinya masalah itu menjadi besar. Pertama karena pandemi gitu ya, jadi pegawainya di sana hanya 2 orang, yaitu ownernya dan juga 1 penanggung jawab. Sehingga di sana anak-anak PKL itu dijadikan sebagai seorang pegawai di sana. Sejujurnya dia rekomendasi bagi anak-anak yang skillnya cukup baik, terutama di bidang coding gitu ya. Karena yang pas ke sana yang angkatan 2017 itu laki-laki, kebetulan semuanya laki-laki, 3 orang laki-laki, dan yang ini gitu ya, yang angkatan 2018 ke sana itu ada perempuannya gitu. Jadi ada 2 kelompok, kebetulan ada perempuannya. Nah, kayaknya yang waktu itu tidak tahan dengan pressure-nya di GOS itu yang perempuan gitu. Tapi saya nggak tahu ya laki apakah juga atau tidak gitu ya. Nanti kita dengarkan aja. Saya nggak tahu apakah hadir ini perwakilan dari Digos. Di situ ada Ihya Reza sama Lutfi, mungkin salah satu di antaranya ya, mungkin hadir. Nanti bisa dijelaskan gitu sih. Cuman kalau untuk proyek-proyeknya sebenarnya proyek-proyek gede ya, BUMN sih, rata-rata pemerintahan untuk Digos. Kemudian ada CV Solutama Karya Sehati, ini juga tinjau ulang. Kenapa tinjau ulang? Ini memang biasanya menjadi solusi terakhir karena memang CV Solutama Karya ini adalah punyanya dosen ya, gitu ya, yaitu Pak Didit. Jadi ini opsi terakhir lah kalau saya bilang seperti itu. Tapi kalau misalnya bagi anak-anak yang Bu saya nggak boleh keluar kota ya silahkan, gitu ya. Nah itu. Kemudian di sini ada dinas Kominfo Malang. Ini kenapa kuning gitu ya? Tulisannya mahasiswa bermasalah karena angkatan 2017 waktu itu hilang 1 bulan, dan itu nggak 1 orang tapi 4 orang gitu ya. Sehingga saya harus membuat sikap bahwa untuk Diskominfo Malang terutama untuk TIK itu akan di-hold selama 1 atau 2 kali periode gitu sih. Ini untuk yang terakhir ini sampai PLJ kalau nggak salah ya. Kita PLJ dan TIK ini ya. Kita lihat yang 2018 ini sejujurnya sudah banyak tempat-tempat baru. Kalau kita lihat di sini ada Biri Software, itu yang ada di Malang. Ini belum saya cek ya. Nanti ada Mbak Dita, saya lihat tadi. Nanti bisa dikasih testimoninya ya Mbak Dita, apakah boleh dilanjutkan, oke atau enggaknya. Nanti bisa ditambahkan ya Mbak Dita, sepertinya masih ada ya link untuk drive ini ya, drive ini nanti bisa dituliskan ya Mbak Dita, termasuk CP-nya ya, CP-nya kalau ada ya
Oke, lanjut kita ada di oke. Lanjut di data ins. Ini kebetulan kalau nggak salah satu mitra juga ya, Pak Angga, mitranya Pak Angga, dan kita sudah kerjasama sepertinya dengan data ins. Bahkan kemarin ada yang webinar or something like that lah ya. Ini di Jogja juga waktu itu. Kemudian ada Cendana Teknika, ini sudah setiap tahun ya, setiap tahun kita pasti mengirim ke Cendana Teknika. Kemudian di sini ada Bima Teknologis, itu baru gitu ya, baru semester ini kita mengirimkan ke sana. Kemudian ada Seven Inch atau magamjogja.com, itu juga baru tahun ini. Kemudian ada Elekom, ini ada tadi Rizky, saya lihat kita setiap tahun ke Elekom gitu ya. Jadi kita setiap tahun itu ke Elekom mengirimkan gitu ya, dan kayaknya sih oke-oke aja ya. Kemudian ada Mauli dan Games, mungkin ada yang tertarik untuk PKL di bidang games gitu ya, boleh ke sini, tempatnya di Surabaya. Kemudian ini ada Epsilon. Epsilon ini memang apa namanya, tempatnya di Jakarta ya, Rek. Tempatnya memang apa namanya kalau ngomong, pusatnya di Jakarta tapi di Jember juga ada. Jadi dia punya kayak kantor cabang gitu loh ya. Nah ini Epsilon ada nggak di antara ini? Gilang, Revandra, Sri Wahyuni maupun Kurnia, ada yang mewakili nggak ya? Nah kalau ada yang mewakili nanti boleh ya sharing-sharing. Kemudian kalau di Diskominfo Provinsi Jawa Timur ini udah setiap tahun gitu ya. Kemudian ada Interprism Teknologi di Mojokerto, jadi opsi kedua ya. Setelah apa tadi? Natusi, kita ada Interprism Teknologi juga baru. Ini kakak kelas sendiri yang mencari gitu ya. Kemudian di sini ada Diskominfo Jember ya, yang mungkin di Jember. Kemudian ini ada Bejana Investidata Globalindo, mungkin ada yang mewakili ya dari Malang, ini juga baru semester ini, semester kemarin sorry. Nah, ini ada Puslit ya, sudah berkali-kali, tapi saya nggak tahu apakah rekomendasi atau enggak. Mungkin ada teman-teman yang mewakili. Ini Elekom sama ya, ada dua. Jadi ada lagi Mangli Jaya Raya. Mangli Jaya Raya itu di daerah Bangsal, gede banget ya kalau kita mau masuk Jember itu. Sebelah, kalau masuk Jember berarti sebelah kanan, kalau keluar dari Jember berarti sebelah kiri kan gitu. Nah ini termasuk Soveros yang mitra ya, jadi mitra kita gitu ya, bekerja sama. Kebetulan juga kalau nggak salah ini kakak kelas juga alumni yang punya. Nah itu boleh mau ke Mangli Jaya Raya juga nggak ada masalah kalau di kami ya. Kemudian di sini ada Diskominfo Tulungagung, mungkin ada yang di luar kota ya, ini ada di sini. Kemudian ada Bapeda kalau nggak salah ya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Situ Bondo. Nah, ini salah satu juga daerah apa namanya, instansi pemerintahan gitu ya. Kalau dilihat di sini banyak ya untuk instansi pemerintahan, tapi tahun ini saya berharap, saya mau menekan gitu ya, mau menekan PKL untuk di dinas pemerintahan. Kenapa? Karena kalau di dinas pemerintahan biasanya proyek-proyeknya nggak banyak gitu ya. Malah kalian nanti menjadi pesuruh gitu ya, pesuruh kopi, apa fotokopi, nah itu. Saya nggak mau sih. Ini ya, kayak gini ya. Ini sampai sini kan itu apa namanya pemerintahan ya. Ini ada Diskominfo Lumajang juga pemerintahan. Ada PT Times Indonesia, ini tadi saya lihat ada Mas Adef ya. Ini untuk bidang apa itu, semacam kayak Jawa Pos ya. Jadi ya gitulah ya. Nanti bisa dijelaskan sendiri sama Mas Adef. Kemudian di sini ada Kreatif Multimedia Indonesia. Ini juga kemarin juga kita 2 kali ya mengirimkan ke sana gitu ya. Jadi yang pertama itu angkatan 2018, yang kedua ini untuk yang kelas internasional gitu ya. Jadi dia bergerak di bidang apa ya, multimedia gitu ya. Bahkan disuruh ngajarin bikin apa, website or something like that lah ya. Kayak ngajar apa ya, ya begitulah. Saya kurang tahu ya, ini mungkin ada yang
hadir di sini. Mungkin ada Mas Denny, ada Erwin, ada Elisa atau Agung yang nanti bisa dijelaskan. Siapa tahu hadir ya. Kemudian ada CVE Solusindo, kebetulan ini di Jember, ini juga opsi juga bagi teman-teman yang misal nih keberatan untuk PKL di luar kota, ada opsinya. Dan kebetulan CVE Solusindo ini juga salah satu tempat PKL yang punyanya dosen MIF yaitu Pak Eli gitu ya. Jadi apa ya? Ya mungkin salah satu tempat rekomendasi gitu ya bagi yang di Jember. Di sini ada Duox Software House. Ini juga sebenarnya baru, cuman kabarnya adalah tahun ini pecah kongsi gitu ya. Jadi tempatnya ini mungkin akan pindah gitu ya. Jadi sepertinya tidak bisa dilanjutkan untuk Duox-nya ya. Kemudian ini ada PFDKU. Ini kebetulan kemarin diperbolehkan untuk ke PFDKU. Cuman saya nggak yakin untuk tahun ini apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau kemarin kan karena pandemi ya, jadi diperbolehkan. Kalau sekarang saya tidak yakin gitu ya, apakah diperbolehkan untuk PKL di kampus gitu ya. Ini Diskominfo, ini juga sama. Ini ada opsi yang ini Puskesmas. Sebenarnya saya agak sedikit tidak setuju kalau di Puskesmas karena ini nanti akan mirip dengan rekam medis ya di kesehatan. Cuman karena kemarin memang ada pandemi gitu ya, mungkin diperbolehkan, tapi saya nggak yakin untuk semester depan gitu ya. Mendingan cari yang pasti saja. Kemudian ada mascitra.com, ini juga setiap periode kita mengirimkan ke sana. Araya juga. Kemudian di sini ada Sekawan Media, itu juga software host juga. Nah ini yang baru, Bromo Steel Indonesia, ini juga rekanan dari Pak Angga. Jadi monggo kalau mau ke sini. Kemudian ada Prima Itek, ini dari mahasiswa Bondowoso. Kemudian ini Soluta ya. Yang ini ada TEVA, ini adalah pilihan opsi terakhir ya. Bagi kalian yang tidak mendapatkan tempat PKL, itu boleh di TEVA atau yang tadi PSDKU ya. Atau bagi mahasiswa-mahasiswa yang saya tandai gitu, yang saya kekepin nggak boleh kemana-mana, itu biasanya di kampus ya. Kemudian ada CV 5 kode, itu ada ya, itu di Malang. Kemudian ini ikut kampus Merdeka ya, seharusnya Mas Yuda ini yang presentasi untuk kampus Merdeka, utamanya magang ya. Tapi ini sudah ada Alif, saya lihat tadi, jadi mungkin Alif bisa menjelaskan ya. Kemudian yang terakhir ada Avatar Solution, ini ada Satria di Bali ya, Satria ya. Nah, nanti bisa testimoninya seperti apa. Kayak gitu sih. Mungkin kita langsung aja ya, bener ya. Sorry ya, biasa Anda gangguan ya. Mungkin bisa langsung aja ya sharing ya. Sharing nanti bisa langsung pertanyaan gitu ya. Monggo siapa dulu? Kalau kemarin sih ada listnya ya. Yang mau dulu lah, kakak kelas yang mau. Dang mari dang wes sebenarnya. Aku wes Bu. Oke. Mas Satria. Ya Mas Satria. Oke Mas Satria. Silakan Mas Satria. Time is yours. Nah, katanya gitu. Bener nggak ya Ibu? Silakan. Oke, Mas Satria silakan. Oke, kasih Bu Feni. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Maulana. Saya 19. Kemarin saya di Avatar Solution di Denpasar. Sebelumnya itu memang ada di Jogja karena ada masalah dan kita pindah agak ke belakang di Avatar Solution. Dan itu di Avatar Solution, insya Allah teman-teman pasti apa ya, enak banget lah intinya. Pekerjaannya enak, terus kalau masalah nilai, insya Allah jangan diraguin lagi. Nggak boleh beres ya, nggak boleh beres ya.
Harus Ya, pokoknya clue-cluenya itu aja, Bu. Nggak mau langsung apa gitu. Benar-benar. Ya. Jangan lupa itunya Satria, kesusahan selama di sana mungkin. Kesusahan selama di sana. Kalau masalah kesusahan karena memang mayoritas di sana bukan muslim, teman-teman yang muslim mungkin kesusahan masalah masjid ya, dan masalah apa ya, kayak teman-teman alarm pribadi untuk azan itu kebanyakan kita pakai Muslim Pro, jadi ya wis adanya dari sana. Terus masalah masjid ya lumayan cukup jauh lah kalau dari tempatnya itu. Masalah makanan lebih murah, kayaknya lebih murah daripada Jogja deh. Udah itu pokoknya. Wah, saya itu 3 kali Denpasar kena terus nggak pernah berangkat. Aku tuh pengen berangkat karena aku lumayan jalan-jalan. Masa lihat Satria jalan-jalan ke Sanur doang. Jelasin apa aja proyeknya mungkin. Proyeknya di sana biasa dikerjakan apa? Kebanyakan di sana sih kita jalan-jalan sih, kasih jalan-jalannya, ada testingnya. Kalau ada proyek baru, misalkan ada tempat wisata di Bali, minta tolong aplikasinya Avatar, kita berangkat nanti ke sana. Jadi kita kayak presentasi lah bagaimana penggunaan aplikasinya apa, dan nanti ada pemeliharaan server. Ada nanti server lokal di bagian itu. Di hold dulu ya untuk pertanyaannya ya, biar kakak kelasnya presentasi dulu, baru nanti yang berminat untuk tanya, Mas saya mau tanya di sini, Mas saya mau tanya ini. Gitu aja ya Sat ya. Iya Bu. Oke, thank you Sat, jangan kemana-mana. Lanjut. Thank you Satria. Ini ada Angga nih. Saya lihat ada Angga. Angga. Ya Bu. Oke, Angga mau Jakarta kan Angga? Ya Bu, mau Jakarta. Boleh deh Angga. Dikasih testimoni. Oh iya Bu. Di sana kan masih baru Bu ya? Namanya Angga. Perkenalan ya. dulu. Perkenalan, terus PKL di mana, testimoninya ya. Oke, perkenalkan ya, nama saya Airlangga Bayu, saya dari TIF 18 dan kebetulan saya PKL di Mojokerto, dan itu pun nyari sendiri ya Bu ya, belum ada di list. Jadi baru pertama kali ini ada mahasiswa Police khususnya TIF yang di tempat itu. Untuk PKL-nya sendiri nggak hanya PKL seperti mengerjakan apa ya yang tugasnya disuruh itu, tapi juga diajari dulu Bu. Jadi yang pertama itu ditanyai dulu kebiasaannya pakai apa, terus metodenya gimana, terus setelah sharing-sharing, oh kalau di tempat ini tuh pakai ini Mas metodenya, alatnya pakai ini. Terus kami kelompok itu sharing-sharing, oh Mas kalau di kampus dulu pakai ini Mas, belum pakai yang ini. Oh ya enggak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu kami ajari pelan-pelan. Jadi untuk 1 bulan pertama itu adaptasi pengenalan sama di pelatihan gitu Bu, tentang mereka itu pakai apa, metodenya gimana, cara kerjanya gimana. Nah setelah 1 bulan itu baru dikasih tugas-tugas seperti membuat apa seperti itu Bu. Jadi lebih ke pelatihan sama tugas Bu. Jadi nggak melulu tugas saja gitu, jadi ada ilmunya juga seperti itu Bu. Terus rekomendasi nggak sih nggak? Oh rekomendasi Bu. Rekomendasi ya. Ya. Boleh ditambahin ya ke listnya Bu Fani yang di bawah itu. Baik. Nah sama CP-nya ya, nggak kalau ada CP-nya ya. Oh iya Bu, siap Bu. Oke, thank you Airlangga. Ya, sama-sama. Airlangga, oke sama-sama. Lanjutnya, ini aku agak lupa namanya ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Nanti aja ya yang tunggu-tunggu. Ada Arini, Mbak Arini dari Bejana ya, kalau nggak salah. Mbak Arini? Adakah Mbak Arini? Arini Eka Novianti.
Oh, sekolah, sorry. Apa pikir Arini iku. Arini 18, salah. Bingung. Ya. Oh, ada Agus Isan, ada nggak Mas Bagus? Oke, Bu. Bagus. Masuk suaranya, Bu. Belum PKL kan? Sudah PKL kan? Sudah, Bu. Kalau Masuk. belum kan nggak kesini nanti. Oh gitu. Oh kesini, harus kesini kamu. Oh iya sih. Oke. Mas Bagus, perkenalan PKL-nya di mana, testimoninya apakah rekomendasi atau tidak? Oke, thank you. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Ihsan Taufikur Rahman dari TIF angkatan 2018. Kebetulan kemarin dapat PKL di PT Global Data Inspirasi, singkatnya Data Ins ya. Itu di Yogyakarta. Tapi karena karena rekomendasi dari Pak Angganya itu daring, saya sama teman-teman ngambilnya daring. Untuk proyek yang dikerjakan di situ, karena divisi di situ ternyata ada banyak gitu ya. Itu saya sama teman-teman dibagi jadi dua. Kebetulan saya dapat yang soal waktu itu kalau nggak salah image processing. Terus yang dikerjakan itu ada yang namanya Intel OpenVINO, itu jadi bikin kayak CCTV untuk mengenali wajah orang, mobil, banyak orang di lokasi seperti itu. Terus kalau tadi kan Mas Angga kan bilang ada kayak sebulan pertama itu diajarin gitu, kalau di Data Ins itu enggak. Di situ bareng belajar sambil ngerjakan tugas. Jadi bulan pertama datang, minggu pertama itu perkenalan, di minggu kedua kami sudah dapat tugas sambil belajar. Jadi jalan sambil lalu gitulah di sana itu. Terus kalau untuk rekomendasi ya, terutama buat teman-teman yang pengen ngerasain gimana kalau dikejar deadline cepet-cepet gitu itu, atau yang tertantang gitu, bisa di situ. Cocok ya? Ya cocok sih, Bu. Cocok meong gitu. Kayak gitu. Belum lagi pemudinya, Bu. Oke, gitu. Oke, Mas Bagus, thank you ya. Mungkin ada pertanyaan. Selanjutnya ini yang bukan ya. Ini saya Dita, monggo Dita. Kamu Batu Raden mau. Saya ingat ada Dita. Sebelumnya perkenalkan, saya Dita Sofia dari KIP 2018. Kebetulan kemarin saya PKL di Biro Software. Jadi Biro Software ini adalah sebuah CV yang terletak di Malang, di mana dia bergerak dalam bidang pembuatan aplikasi sama penyedia jasa internet. Untuk pengalaman saya selama di sana, jadi ketika kita awal magang, di sana itu kita dikenalkan Biro Software itu seperti apa. Kemudian nanti kita juga diberitahu sistem kerjanya itu seperti apa di sana. Nah, ketika PKL kemarin, di awal itu kita sudah mendapatkan tugas, maksudnya di situ tugas itu kita diberi tugas yang sangat ringan. Jadi kita dikasih tugas kemarin itu hanya untuk menerjemahkan konten website. Jadi di situ kita dikasih tugas sambil belajar, hampir sama seperti yang disampaikan Bagus tadi, Bu. Nah, untuk selebihnya, proyek yang diberikan itu tidak full project. Jadi proyek yang diberikan itu kita hanya mengerjakan sebagian saja seperti itu. Jadi misalkan ada proyek besar, kita hanya mengerjakan bagian frontend-nya saja, atau kita hanya mengerjakan sedikit bagiannya kayak gitu. Nanti dibagi per tim itu kayak gitu. Terus kemarin itu memang sempat kosong selama 3 minggu, Bu, karena pembimbing lapangnya itu sakit. Terus di sana juga untuk deadline itu nggak terlalu ketat ya, karena memang dikasih jangka waktu kayak gitu. Terus kalau untuk mahasiswa magang itu emang kita dikhususkan untuk magang saja. Jadi ketika ada proyek atau apapun, kita tidak dilibatkan dengan masalah pesangon atau gimana. Kalau untuk rekomendasi sih sebenarnya rekomendasi, cuman
memang dari kitanya sendiri yang harus benar-benar aktif kayak gitu. Jadi memang harus banyak tanya kayak gitu. Soalnya memang kadang pembimbing lapangnya terkadang slow respon karena beliau terlalu banyak kerjaan di mana-mana gitu. Jadi nggak selalu fokus di tempat magang. Jadi kadang beliau sering keluar kota atau kemana kayak gitu. Termasuk rekomendasi ya, Mbak Dita? Iya, Bu. Oke, bisa ditambahin ya ke listnya Bu Mani ya? Iya, Bu. Thank you. Oke, di sini saya lihat juga ada Muhammad Rizky Yanuarianto, itu di Maulidan Games ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizky Yanuarianto dari tim 18. Kemarin saya magang di atau PKL di Maulidan Games Surabaya. Untuk job desk-nya sendiri itu di sana itu nanti setiap peserta PKL-nya itu akan ditentukan dari sananya. Kebetulan untuk saya sendiri saya dapat job desk tim tester, di mana saya itu di sana ngetes berbagai game. Dan kemudian untuk pekerjaannya, untuk setiap harinya itu Senin sampai Jumat itu akan melakukan pekerjaan, dan hari Sabtu itu ada online class yang diadakan bersama mahasiswa PKL sebelumnya yang pernah magang di sana. Terus kemudian jika misal performa peserta PKL itu bagus, di akhir magang itu akan ada program post intern yang biasanya peserta magang yang bagus tersebut akan diajak untuk mengerjakan beberapa proyek tambahan dan juga akan dapat gaji juga. Seperti itu. Dan untuk tempatnya itu menurut saya sangat rekomendasi. Seperti itu. Oke, apakah ada perubahan untuk CP-nya, Mas Rian? CP-nya masih tetap Bu Rizky. Oh, tetap ya? Iya. Oke, thank you ya, Mas Rian ya. Thank Oke, you. ini tadi di chat saya ada Mas Ferdi, sebenarnya perwakilan dari MDR, cuman berhalangan hadir. Ada tadi Dimas Wahyu ada? Ada Dimas Wahyu Pratama? Ada, oke. Mas Dimas untuk berkenalan dan membagikan sharing. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Pratama dari tim 18. Saya PKL di CV Bimas Teknologis yang bertempat di Jember. Di sana diberikan kayak studi kasus gitu, Bu. Studi kasus pembuatan aplikasi gitu, disuruh dari pembimbing lapangnya. Di sini saya dapat tugas studi kasusnya tentang apa? Layanan publik gitu, Bu. Jadi masyarakat bisa mengadukan ke pemerintahan gitu. Kalau dari tempatnya sih rekomend, tapi cuma ini, Bu. Pembimbing lapangnya gitu bilang kalau memang mau ada lagi diadakannya online, Bu. Soalnya pembimbing lapangnya itu udah mesti di tempat, Bu. Oh, berarti daring ya? Iya, Bu. Mereka maunya daring. Mungkin tiap seminggu sekali itu ada laporan progres yang ke kantor. Enggak ini, Bu, katanya kantornya pindah tempat, Bu. Oh, pindah tempat? Pindah Ya. tempat kemana, Mas? Ke depannya UNU katanya. Oh gitu. Nanti aku minta tolong ya, kalau misalnya memang ada izin memberikan testimoni setelah ini, Bu, karena baterai tidak memadai. Oke, Mas Zainul, bentar sabar ya. Apa namanya? Aku diminta diupdate ya, diupdate, atau kalau misalnya mau rekomendasi, nanti dituliskan ya di listnya Bu Fani, Bimas Teknologis, tempat yang baru di mana, yang fix, CP-nya siapa, terus dalam ada kurung daring gitu ya. Jadi saya tahu kalau misalnya dia maunya yang daring gitu. Oke, thank you ya Mas Dimas ya. Oke. Mas Zainul Ansori, izin memberikan testimoni setelah Bu, karena baterai tidak memadai dan dalam perjalanan. Waduh, orang penting. Ayo Mas Zainul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Ani. Untuk di sekawan media sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Jalan Ansori, TIF 18. Izin memberikan testimoni untuk tempat magang sekawan media. Untuk sekawan media tersendiri itu kita memilih job
masing-masing. Jika kalian berminat di semuanya di front end, bisa milih juga di sana UI UX, back end. Dan untuk di sekawan media tersendiri itu yang bisa menguasai di Laravel itu sangat recommended karena memang sangat dicari di mayoritas di Malang anggapanlah. Bagi yang bisa menguasai Laravel itu sangat diutamakan. Untuk tempatnya sendiri menurut saya sangat rekomendasi, di mana setiap bulan tanggal hari Jumat itu ada fun sharing. Jadi kita semua kantor itu berkumpul di sana, berikan sharing-sharing, bukan hanya seputar kerjaan, anggaplah refreshing di sana. Dan tiap harinya juga enak lah, kita dapat makan gratis di sana, makan siang gratis, itu cemilan yang dari gratis, mahasiswa kopi ya? gratis juga ada. Nah, itu yang dari mahasiswa dia. Ya, itu yang dicari ya. Itu yang dicari ya. Kan lumayan gitu. Dan makannya juga prasmanan kok, enak kok. Oh, prasmanan kok itu. Yang mau ke sekawan media, kebetulan Mas Zainul Ansor ini sebenarnya satu kelompok ya sama Mas Satria tadi. Iya, Cuman benar. mereka pecah ranjang gitu ya, pisah ranjang lah ya. Ditinggal Satunya kembali. enggak, kamu yang meninggalkan mereka. Ya satu Kabelani sama satu enggak Bu, Ansor yang meninggalkan kita. Oke. Karena memang Mas Ansori ada kebutuhan mendadak gitu ya, mungkin nanti ada yang mau tanya-tanya dengan sekawan media, boleh ya Mas Ansori ya, langsung menghubungi Mas Ansori aja gitu ya. Iya Bu. Ya. Itu aja sih ya. Oke, thank you ya. Terima kasih Bu. Yuk sama-sama. Terima kasih duluan Bu. Yuk, thank you. Oke, lanjutnya di sini adakah yang dari instansi pemerintahan mungkin? Ada yang dari instansi pemerintahan mungkin? Ada Bu. Oke, Mas Hanafi Abror. Ini kebetulan di Diskominfo Sidoarjo ya Mas Hanafi ya? Iya Bu. Oke, silakan Mas. Ya, sebelumnya izin perkenalan, nama saya Muhammad Hanafi Abror. Saat waktu itu saya PKL di Diskominfo Sidoarjo. Di Diskominfo Sidoarjo itu tempatnya cukup nyaman karena dekat dari rumah, perlu biaya makan, biaya nginap. Jadi kita di sana diminta membuat proyek Rumah Sidoarjo. Kumpulan aplikasi-aplikasi yang ada di Sidoarjo kita kumpulkan jadi satu agar tujuannya masyarakat tidak bingung untuk mengakses informasi yang ada di Sidoarjo itu. Jadi cukup satu aplikasi itu aja. Untuk teman-teman yang ingin PKL di Diskominfo Sidoarjo itu cukup direkomendasikan karena pembimbing lapang juga ingin ada mahasiswa yang datang lagi untuk melanjutkan proyek yang belum kami selesaikan pada saat itu gitu. Kalau kemarin frameworknya pakai Flutter, bahasanya Dart gitu. Jadi teman-teman yang sudah menguasai Flutter, Dart ya sangat direkomendasikan. Terus di sana kewajibannya ya kita masuk jam 8, pulangnya jam 2. Terus terkadang di setiap weekend di Jumat itu ada ya teman-teman ruangan, karena di bagian per bidang ada ruangannya, kita dikasih ada prasmanan juga, makan-makan, acaranya karyawan di sana juga. Kadang juga beberapa bulan sekali itu ada kegiatan apel, terus setelah apel dilanjutkan makan-makan. Tapi untuk mahasiswa makan tidak pernah ikut itu, tidak usah ikut apel gitu, tidak direkomendasikan ikut apel. Ya, oke. Itu tadi testimoninya dari Diskominfo Sidoarjo. Memang saya di listnya ini memang Diskominfo itu saya ambil satu aja contohnya. Kebetulan yang berkenan itu adalah Mas Hanafi di Sidoarjo. Ini ada Mas Agung Joyo. Tadi aku lihat. Halo Agung. Agung,
Halo Ageng. Ada nggak? Iya, Bu. Oke, Ageng. Ageng di puskesmas ya? Iya, Di Bu. puskesmas. Emang kemarin Agung itu kemana ya Agungnya? Di Bapeda Oh itu, ya, Bu, Bapak Probolinggo. Nah, Probolinggo. Terus nggak jadi ya? Atau dibatalin atau gimana itu ceritanya? Digagalin, Bu. Digagalin ya. Jadi ini kebetulan di puskesmas. Ini pun harus kemarin Bu Fani minta itu ya Agung ya. Ada surat emang kebutuhan dari puskesmas untuk anak TI bisa PKL sana kalau nggak salah gitu ya Mas Agung ya. Iya, Bu. Karena dikhawatirkan PKL-nya mirip dengan anak rekam medis waktu itu ya, kalau nggak salah sih ceritanya begitu. Jadi kalau misalnya kalau kalian ke arah kesehatan itu memang saya sarankan harus ada kayak surat emang butuh gitu, butuh anak PKL dari TI. Saya takut ya ambil ranahnya orang gitu. Itu silakan Mas Agung bisa diceritakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aryo Prasetyo. Saya perwakilan dari kelompok yang di Puskesmas Sumberwingin. Saya dari angkatan 2018. Jadi pengalaman saya waktu itu sedikit agak ruwet, kaget ya, tiba-tiba ada berita di grup kalau bahwa PKL yang di Probolinggo dibatalin. Jadi sebenarnya ada dua kelompok, kelompoknya saya dan kelompoknya ada Muhammad Farhan. Jadi ya kebetulan kelompoknya saya wirawiri cari tempat PKL dan itu pun nemunya di puskesmas ya, tidak masalah. Dan waktu itu juga langsung cek ke pihak kepalanya dan kebetulan alhamdulillah di sana diberi apa ya Bu? Membutuhkan anak TI untuk membuat sistem kesehatan ibu dan anak. Jadi tidak masalah ya di software host atau di mana, yang penting tanya dulu apakah di sana membutuhkan anak TI atau tidak, membutuhkan sistem. Kebetulan kan zaman sekarang kan dunia IT kan kebanyakan disebarluaskan di Indonesia. Jadi anak IT itu dibutuhkan di mana saja. Aja Bu. Tapi Bu Fani sempat minta surat ya waktu itu ya, Iya. dari sana ya. Karena Iya, ya memang dibutuhkan, cuman kadang-kadang kan harus ada kayak sendiko dahulu gitu ya, karena kan kalau yang bagian kesehatan kayak puskesmas, klinik kesehatan dan sebagainya itu kan memang ranahnya anak kesehatan. Jadi kemarin itu kalau Bu Fani boleh cerita, saya minta ya nggak apa-apa Agung di sana aja di puskesmas, tapi saya minta ada surat ya gitu yang memang benar-benar butuh gitu. Saya takut nanti kalau misalnya ada ya kalau teguran dan sebagainya macamnya kita ada bukti kuat gitu kalau misalnya memang kepala puskesmasnya ya kalau nggak salah ya Gung ya. Ya Bu, kepala puskesmas. Yang tanda tangan ya, yang tanda tangan itu sih. Jadi Bu Fani memang sangat berhati-hati untuk masalah itu, jangan sampai ini TI kok merambah ke tempat PKL-nya anak kesehatan lah, itu nggak enak ya. Tapi kalau misalnya memang ada surat kebutuhan gitu dari puskesmasnya, saya oke. Tuh. Tadi ada Mas Farhan, ada nggak Mas Farhan? Muhammad Farhan? Adakah? Halo, ada Bu. Ada. Silakan Mas Farhan, perwakilan dari BKD. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Nur Pratama dari TIF 18. Itu yang untuk tempat PKL seharusnya kan kita ke Bondowoso ya, ke Probolinggo ya Bu ya. Karena di Probolinggo itu ada masalah, jadi itu kita nyari tempat yang ada di dekat kampus Bondowoso dan akhirnya itu nemu di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso. Nah, untuk job desk-nya di sana itu karena di sana itu baru angkatan pertama PKL, jadi kita itu disuruh membuat aplikasi pembuatan surat Bu. Jadi kan di sana kan tentang pengarsipan surat-surat. Nah, kemudian untuk apa ya? Untuk kayak makanan, kopi itu di sana free semua, bebas ambil. Kadang itu kita boleh bawa pulang kalau makanan-makanan gitu Bu. Terima kasih Bu. Memang kalau di pemerintahan itu memang begitu ya. Kalau yang di kampus tuh jangan khawatir gitu ya. Kalau kampus
ngadakan acara itu kamu dikasih makan pasti. Nah, untuk jam kerjanya juga enak Bu. Untuk jam masuknya itu katanya itu bebas mau masuk jam berapa, pulangnya jam berapa. Karena kita nggak enak sama pegawainya sana, jadi masuknya itu jam 7, pulangnya itu kadang jam 11, kadang setengah 12, kadang jam 10 disuruh pulang nggak apa-apa Bu. Jadi gitu. Ya. Karena kamu nggak terlalu penting ada di sana. Iya Bu. Karena mereka sebenarnya bingung juga sih, lebih tepatnya bingung ya. Bingung ini kalau anak TI di mana gitu, karena ini banyak gitu, 4 orang kan kalau nggak salah. 4 orang ya Farhan ya? Nggih, 4 orang. Tadi ada Gilang Rizky, adakah Gilang Rizky? Ada apa enggak? Ada Bu. Ada. Silakan Mas Gilang mewakili dari tim Epsilon ya. Baik Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya mewakili dari tim PKL yang sempat melakukan praktek kerja di PT Epsilon. Kebetulan kantornya terdapat 2 kantor, ya ini kantor pusat sama kantor teknis. Yang kantor teknisnya ada di Jember. Mengenai lingkungan kerjanya seperti ini. Kita dituntut sebenarnya bisa dibilang santai, namun dapat mengikuti pace, bisa mengikuti mengikuti arusnya para pegawai yang di sana. Karena kebetulan kami di sana itu tidak mendapat project yang dari semisal dari instansi, tapi kita dapat dari organisasi, biasanya organisasi desa seperti itu. Nah, kita kita mengerjakan itu. Untuk masalah pembelajarannya yang memang kita sudah diharapkan sudah mengerti bagaimana cara membuat aplikasi atau programnya itu. Namun apabila terdapat pertanyaan mengenai masalah teknis atau alur, kebetulan pembimbing lapangnya ini memang orang lapangan, jadi mengerti apa yang yang disampaikan oleh klien dan diteruskan ke tim teknisnya seperti itu. Oke. Untuk prosedurnya gimana Mas Gilang? Itu langsung kita ngirim ke Jakartanya atau kita ngirim ke kantor teknisnya yang ada di Jember? Kalau berminat loh ya. Iya, kalau berminat secara formal itu kalau nggak salah suratnya dikirim ke alamat Jakarta. Namun nanti masalah keputusannya yang megang ini di direktur teknisnya Bu di Jember. Oh gitu. Berarti kalau mau ngajuin gitu kita harus menghubungi yang mana dulu nih? Langsung ke Jakarta kah atau ke yang kepala teknisnya? Bisa ini Bu, bisa menghubungi teknis yang di Jember dulu, tidak apa-apa. Nanti Dufani minta bantuan ya Mas Gilang ya, nuliskan yang Epsilon, CP-nya yang Jember ya. Iya, baik. Kalau misalnya ada yang di Jember gitu ya, kalau mau di Jember ya. Iya. Thank you ya Mas Gilang ya. Baik Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada, tadi aku lihat namanya, Fahrizal dari Bigio. Yo. Ya, silakan Jal. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Putra dari TIF Angkatan 18. Kemarin saya PKL di PT Bejana Investi Data Globalindo atau Bigio. Jadi di sana tugasnya atau proyeknya tuh ditentuin dari instansinya. Kebetulan saya ada di mobile, jadi di sana ada PO atau product owner, engineer-nya ini ada mobile, ada web, terus ada desainer juga. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang tidak bisa untuk mengerjakan tugasnya, bisa diajari sama pembimbingnya lah gitu. Kemudian
setiap setiap hari dikasih makan siang gratis lewat Gojek, jadi bisa milih sendiri makan apa gitu. Kemudian alhamdulillah per bulannya itu dapat. Kemudian kalau performanya itu bagus, nanti setelah PKL bisa ada diajak part time gitu selama 1 bulan. Freelance ya? Iya, freelance selama 1 bulan atau 3 bulan gitu. Dan alhamdulillah dikasih gaji juga lebih besar dari yang kemarin. Tapi nggak semua tempat ya, Rek. Nggak semua tempat loh ya. Aku harus disclaimer di sini. Nggak semua tempat seperti yang diceritakan oleh Pak Rizal. Itu tergantung dari tempatnya. Dan kalau misalnya tidak dapat, itu jangan terlalu berharap untuk dapat fee gitu loh. Ya Mas Farizal ya? Itu yang disclaimernya harus itu ya. Iya. Mas Farizal, aku tolong diinformasikan ya untuk tempatnya yang fix. Kalau nggak salah Bejana itu tempatnya pindah kan ya? Ya. Pindah, Bu. Nah itu. Ada nggak alamat yang fix terus sama CP-nya ya Mas Farizal ya? Minta tolong ya. Iya, Bu. Oke, makasih. Ya. Oke, lanjutnya ada Rizky Widya untuk perwakilan dari Elekom ya. Silakan Ki. Suara saya masuk, Bu? Masuk, lanjut. Masuk, pokok. Gini, perkenalkan, nama saya Rizky Widya dari TV 18. Sebelumnya saya PKL di Elekom. Di Elekom ini kalau untuk PKL-nya sendiri kita dibebaskan untuk memilih sebenarnya. Maksudnya dalam artian mau front end, desain, atau hanya sekedar jadi analisis itu pun bisa kalau kemarin. Untuk di awalnya, untuk mengetahui kalian cocoknya di mana itu kita diberikan satu proyek kecil yaitu kayak CRUD gitu. Jadi CRUD-nya harus benar-benar detail dan dari situ nanti ditentukanlah timnya siapa gitu. Terus untuk proyek-proyeknya sendiri insya Allah lebih mudah karena memang di Elekom ini masih menggunakan CI3, belum masuk ke CI4 atau Laravel atau ke platform yang lain. Kemudian ya untuk proyek-proyeknya ini kita kemarin dapat proyek yang benar-benar dari dari luar ya, walaupun hanya untuk sekedar menyempurnakan saja, jadi tetap dapat proyek yang dari luar. Kemudian setelah adanya proyek dari luar itu karena memang tidak ada proyek yang untuk anak magang, jadi kita dibagi 2 kelompok, satu kelompok mengerjakan komunitas untuk ekspor dan impor, dan satu kelompok lagi difokuskan untuk membuat web company profile. Sudah sih Bu, itu aja. Oke, nanti mungkin ada yang berminat gitu ya, Elekom. Pancet ya Ki, CP-nya Ki. CP-nya ada perubahan nggak? CP Elekom ada perubahan nggak? Dari yang itu listnya Bu Fani? Untuk listnya tetap Bu, namanya tok yang berubah, namanya bukan Elekom Indonesia, yaitu sekarang jadi PT Elekom Indonesia Group, kemarin diralat gitu. Oh, gantian ya Ki? Iya, nanti untuk CP-nya juga ditinggalkan jadi yang Fernandes saja juga Bu, yang Edwin udah resign. Iya. Oke. Gantian ya, kamu rubah Iya ya? Bu, siap. Oke, makasih untuk Mas Rizky. Nih terakhir nih, kayaknya sih yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau Alif itu kan hanya kampus Merdeka, tidak banyak yang tahu ya. Silakan Mas Iya Reza. Bagaimana suka dukanya ketika PKL di Gigos ya, kan itu. Reza? Kalau saya yang ditunggu-tunggu, saya kira lebih muda. Kenapa? Kalau saya yang ditunggu-tunggu, saya kira tadi itu Yuda. Yuda nggak ada. Yuda ikut itu nganterin adiknya. Digantiin sama Alif. Nah, silakan Mas Reza. Suka duka
menangis senang gitu ya sampai ada rencana mau pulang gitu. Silakan Mas Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiariza Mufti, angkatan 2018. PKL saya kemarin itu dilaksanakan di GOS Teknokreatif Jogja. Langsung cerita suka dukanya aja gitu. Jadi gini teman-teman, dari awal PKL itu kami sudah ditawari di sana mengerjakan proyek atau produk. Singkat cerita, sama CEO itu langsung dikasihkan produk. Nah, ketika jalan produk awal ini banyak problem, dan yang problemnya itu kontribusi besarnya dari miskomunikasi antara kami mahasiswa magang dengan CEO-nya langsung, karena proyek itu masuk dari CEO langsung, yang nangani juga langsung CEO-nya. Akhirnya singkat cerita waktu itu dikasih waktu seminggu, nggak selesai, kita manggil seminggu. Akhirnya di minggu ketiga ada pembicaraan dari CEO, kami mau dipulangkan. Itu dukanya itu pertama. Jadi kita tuh masih magang, masih polos, dan ketika magang itu kita baru tahu ternyata pegawainya di GOS itu tinggal 2, ada CEO, kemudian pembimbing kami, pembimbing PK kami, yang sudah sempat disinggung sama Ibu Fani tadi. Sebab itulah, jadi kami itu masih magang dianggap atau diperlakukan sebagai pegawai. Seperti pegawai digaji itu, kamu kerja, kamu tak bayar gitu. Nah, kami itu diperlakukan sebagai pegawai yang digaji, tapi sebenarnya enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya dari yang cowok mentalnya oke-oke aja Bu, tahan Bu. Yang cewek ini, jadi kemarin yang masalahnya kan dari laporan dari cewek-cewek kan. Nah itu penderitanya belum berakhir. Selanjutnya tiba-tiba proyek itu banjir masuk ke GOS, dan itu diterima semua. Anehnya di situ. Dan di informasi dari pembimbing kami, ternyata sebelum itu kami dalam satu waktu itu, ceritanya setelah 3 minggu awal itu yang wacana kami mau dipulangkan itu, akhirnya kami dipertahankan sama pembimbing PKL kami. Dalam satu minggu masuk 3 proyek dan kami handle semua itu. Hebat. Ada satu proyek yang itu baru masuk Minggu sore, diterima oleh pembimbing lapang, Senin pagi diterima mahasiswa magang, Rabu harus langsung dipresentasikan pada klien. Waktu itu kliennya dari instansi lembaga akreditasi mandiri. Jadi kami 2 hari itu begadang. Seperti itu. Intinya di sana pressure tertinggi gitu ya Iza ya. Sangat. Saya bilang ya. Sangat sekali. Tapi kan kamu tak sambangi. Kayak uang pribadi lagi. Ya. Nanti. Iya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari cerita Anda, memang kalau mau ke GOS secara project ya, aku ngomong secara project ya, itu oke, sakjane, karena projectnya pemerintahan semua, dan karena memang CEO-nya itu ya pegawai pemerintahan gitu ya, jadi kementerian bahkan, sehingga project-projectnya pasti gede. Cuma kalau misalnya Anda memutuskan untuk ke GOS, itu yang dibutuhkan bukan hanya skill dalam artian di sini bukan skill kelompok, jadi memang skill individu yang penekanan ini nggak bisa kayaknya kalau untuk kelompok, harus punya masing-masing itu skill individu dengan tingkat mentalitas yang tinggi. Jadi waktu itu pun anak internasional ada yang berminat untuk ke GOS, angkatannya Alif, kebetulan Dino ya, siapa ini kalau Ani sih bangi tulisannya ya, nang Instagram sih bangi.
Saya hanya menginformasikan kelompokmu sopo. Ini Bu, kamu yakin teman-temanmu sanggup? Kalau teman-temanmu yakin sanggup, udah loh. Tapi hanya kamu yang sanggup, mendingan enggak. Itu opsi terakhir kalau kamu nggak dapat lagi. Tapi kalau kamu sanggup, temanmu sanggup, ya silahkan. Saya tidak berharap ada rengean. Ya, kalau yang kemarin itu mungkin saya masih menjembatani dan Bu Maya ya, Bu Eli menjembatani. Pihak Bigos untuk dua kelompok, kemudian ada kelompok Reza dan Lutfi. Tapi kalau ini, ya kalau ada yang mau mengajukan ke sana berarti sudah resikonya sudah tahu gitu ya. Kalau saya boleh ditanya ya sama angkatan 2018, saya belak-belakan kalau ngomongnya. Kalau bagus, jelek, sama itu ya. Kalau ditanya ke Alif itu saya mesti ngomong apa adanya. Ini tempatnya gini-gini ya pasti gitu ya. Apa adanya, Bu Fani nggak mau apa ya, menjual mimpi, harapan ya. Saya nggak mau. Jadi realitanya seperti itu ya, memang seperti itu. Kalau kamu sanggup hanya untuk apa ya, biar CV-mu bagus, itu sebenarnya oke di Bigos itu. Ya, cuman itu tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Kalau kamu kuat ya nggak ada masalah gitu. Cuma kalau nggak kuat ya mendingan jangan dulu lah, harapan saya gitu. Karena Bigos itu nggak cuman Bigos aja ya, dia mitranya ada juga gitu. Jadi dia termasuk software host yang gede juga karena punya mitra-mitra juga gitu ya. Jadi kalau kamu bermasalah di situ, saya khawatir karena dia punya komunitas, takutnya berdampak pada tempat-tempat software host yang lain, terutama yang ada di Jogja. Gitu. Nah, jadi saya kalau kamu tidak punya skill yang mumpuni, mentalitas yang bagus, saya nggak rekomendasi. Itu kalau di Fani ya. Oke, terakhir mungkin dari Alif. Paling terakhir saya, Bu. Oh, Devula lali ya, Bu Adek. Sorry. My lovely ya. Oke, Bu. Oke. Ya, ini untuk times ya. Alif ya. Oke. Sorry, Lip. Terakhir, Lip. Awakmu, Lip. Oke, silakan. Saya izin share screen biar lebih menarik ya, Bu. Siswi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Devula, angkatan 18. Saya perwakilan dari kelompok 25, yaitu kelompok PKL Times Indonesia. Times Indonesia Biro Jember. Times Indonesia ini adalah usaha channel berita, dan ini dinaungi oleh PT Nias Tujuh Jaya. PT Nias Tujuh Jaya ini berada di belakang Mandala. Dan PT Nias Tujuh Jaya ini tidak menaungi Times Indonesia saja, ada Morfin ID. Morfin ID ini bergerak di bidang multimedia seperti broadcasting, videografi, web development, dan social management. Selanjutnya, ini adalah visi misinya, mungkin bisa di screenshot atau dibaca sendiri biar meningkat waktu. Nah, di tempat PKL sana ada beberapa job desk. Yang pertama yaitu WordPress, yang kedua desain grafis, ketiga publikasi berita, broadcast event, dan web development. Kemarin ini saya ada 3 project membuat aplikasi web. Yang pertama yaitu menggunakan WordPress, yaitu ada pesanan dari pondok pesantren untuk membuat web profile pondok pesantren tersebut dan berita-berita terbaru dari pondok pesantren tersebut. Yang kedua yaitu ada kita membuat aplikasi e-voting untuk pemilihan ketua komisariat dokter himpunan di Jember ini. Setelah itu yaitu desain grafis. Kita mendesain post fight
Instagram atau baju-baju atau banner, logo-logo pesan dari orang itu, mendesain elemen-elemen dari website gitu. Nah, selanjutnya yaitu broadcast atau event. Nah, di sini nih yang menarik karena banyak sekali event yang ingin bekerja sama dengan Morfin ID ini. Yang pertama yaitu adalah Puslit Koka itu. Yang kedua yaitu Himpunan Kedokteran Komisariat Jember untuk memilih pemilihan ketua. Yang ketiga itu dari Persid Jember. Dan selanjutnya ada dari Lions Club, yaitu organisasi dunia, yaitu ya bagian yang Indonesia untuk melakukan event broadcasting. Di sana itu bebas sebenarnya jam masuknya, tapi lebih baik disiplin. Setiap proyek itu mesti kita dibayar, dapat fee. Jadi itu yang enaknya. Terus ada setiap harinya itu kita ada cemilan, ada untuk minuman gitu. Masak sendiri di dapur, ada dapurnya juga. Ini recommended banget untuk mahasiswa yang ingin menghemat uang, khususnya untuk mahasiswa yang berada di Jember. Mungkin itu saja, Bu. Makasih ya, Dev. Aku tunggu skripsimu, jangan lupa. Iya, Bu. Oke. Jadi itu ada opsi. Jadi kita nggak hanya di software host bikin kayak website dan sebagainya macamnya. Oke. Tapi ada opsi tadi ada Maulidan Games ya. Ada Maulidan Games, kemudian ada Times Indonesia itu juga untuk bagian broadcasting multimedia ya. Kemudian ada kreatif media itu juga termasuk multimedia juga. Itu. Jadi kayak ada opsi-opsinya gitu kayak. Jadi sesuai dengan profil, selama tempat PKL kalian itu sesuai dengan profil lulusan dari TIF, saya oke, tidak ada masalah. Tapi kalau ada melenceng, misal trading, masih ingin kata trading, nggak usah itu pentingnya ditangkap ya, nggak usah ya. Kayak gitu. Oke, makasih Mas Ada. Terima kasih juga. Nanti aku dikasih itunya ya, ditulis direkapitulasi ya tempatnya, CP-nya siapa gitu ya. Oke, Bu. Bisa langsung ke saya, enggak apa-apa. Enggak, tulisan DC, tulisan nang kene. Ya. Iki kan kudu tak lapor ke nang Bumaya. Oke. Mau tanya-tanya ke Ada ya, monggo. Oke, boleh tanya-tanya, saya enggak apa. Sudah aja di chat ya untuk Google Sheet-nya. Jadi masing-masing bisa lihat di situ kalau misalnya kurang puas untuk tanya karena ini udah dekat maghrib gitu ya. Nanti bisa tanya. Oke, Ali, mohon maaf yang terakhir singkat padat jelas gitu ya. Terutama curhatanmu itu ya yang kemarin. Oh, diceritakan juga, Bu? Iyalah, aja sampai anak mana somasi mana. Ya, Bu, terima kasih untuk teman-teman sekalian dan Bu Fani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalifa dari program studi TIF Inter 19. Nah, di sini saya izin screen ya. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka itu adalah program dari Kemdikbud yang nanti kalau dari magang itu sebenarnya dapat gajinya, cuman di awal jangan mikir gajinya dulu. Kenapa? Karena nanti kalau semisal mikir gajinya dulu nanti gak fokus di magangnya gitu. Nanti di halaman Kampus Merdeka akan ada dashboardnya seperti ini. Setelah itu nanti bisa pilih program, daftar program, pilih yang magang. Nah, nanti ini pilih yang teknologi. Nanti bakal akan ada semua posisi. Kalau misal nyari UI UX, ya ada. Kayak gini. Kalau misal nyari di bagian Android juga ada nanti. Tuh. Untuk mengenai magang, kalau bisa nanti
sesuai apa prosedurnya dari Ibu Fani ya, karena kalau semisal udah waktunya magang milih studi independen ya sama dengan kan rugi juga sebenarnya kan, karena harus magang ulang. Karena nanti kayak nggak bisa ikut sidang PKL juga nggak dapat dosen pembimbing PKL gitu. Kalau nanti di Kampus Merdeka akan ada akun seperti ini, nanti akan daftar dulu di bagian sign up. Kalau untuk kegiatan saya sendiri di PT Robotik yaitu ngambil business development. Kalau untuk laporannya ya, Liv ya. Iya, Kenapa iya Bu. Boleh di business development? Karena kita ada profil lulusnya kan 3. Yang pertama itu software engineer, terus yang kedua itu quality assurance, yang ketiga ada business development. Ya kalau nggak salah sih seperti itu. Jadi makanya Alif di ACC untuk ikut Kampus Merdeka juga. Ya. Oke, ini untuk laporan kegiatan Alif ya. Saya rasa nggak jauh berbeda sih dengan anak yang studi independen ya, karena saya waktu itu lihat dia ini juga kurang lebih mirip begini. Dan rasa-rasanya anak 2019 ini banyak yang di Kampus Merdeka ya, ikut yang studi independen ya Liv ya. Jadi memang ada kejadian Rek ya. Jadi kurikulumnya untuk kelas internasional dan reguler itu berbeda. Jadi kalau kelas reguler itu memang baru mengambil magang itu semester 7, sementara kelas internasional itu mengambil magang itu di semester 6. Nah, karena beda kurikulum itu, ada beberapa anak memang yang anak reguler bertanya tentang studi independen atau magang, Bu saya boleh nggak ambil Kampus Merdeka tapi yang magang? Saya bilang kalau ambil magang semester 6 berarti semester 7 tetap harus magang lagi, kan seperti itu. Karena nggak bisa namanya, modelnya nggak bisa kayak universitas gitu loh ya. Kalau universitas itu bisa diklaim, kalau kita nggak bisa ngeklaim karena sistemnya itu memang paket gitu. Lebih tepatnya sih itu. Jadi kalau semester 6 untuk yang kelas reguler Bondowoso maupun reguler yang Jember itu saya sarankan ikut studi independen. Jadi dia seperti penggantian mata kuliah. Nah, kalau internasional memang saya sarankan untuk magang. Itu ada kasus memang mungkin banyak yang sudah tahu ya, ada yang ikut. Jadi anak internasional ada yang ikut studi independen. Itu susah susahnya dalam artian kalau studi independen itu sama seperti kalian mengikuti perkuliahan tapi di software house lah, bilangnya seperti itu. Nah itu akan berbeda dengan program magang gitu. Bedanya apa ya, saya nggak berani untuk merinci karena itu bukan tupoksi saya. Yang pasti kalau studi independen, kemarin ada kejadian itu satu orang tapi bikin pusing sampai saya disomasi juga. Nggak usah diberitakan ya, mungkin sudah ada yang tahu gitu ya. Saya sih berharap untuk angkatan 2019 nanti ketika magang ambil Kampus Merdeka itu benar-benar ngambilnya itu magang, jangan studi independen, karena beda gitu. Bedanya pertama adalah tidak ada ujian PKL, karena di sana itu sistemnya kayak kuliah, adanya UTS sama UAS. Nah, itu pasti jelas berbeda. Terus kemudian tidak ada namanya dosen pembimbing karena di sana sudah ada mentor. Ya, jadi memang agak berbeda toleransi gitu. Jadi kalau di Alif SIM online-nya Alif, coba daftar KL-nya mana Alif? Kalau mau daftar, nah ini kalau untuk anak magang ya, mau Kampus Merdeka, mau reguler, untuk magang itu dia pasti ada ini pendaftaran peserta PKL. Nah di situ biasanya yang diupload itu kalau kita lihat prosedurnya itu proposal, tapi karena saya maunya surat penerimaan, itu berarti nanti yang diupload untuk itu adalah surat penerimaannya. Makasih Alif tadi dibukakan online-nya ya. Nanti di situ Bu Fani akan approve gitu. Approve apakah kamu sudah diterima atau belum. Biasanya sih kalau sudah ada surat penerimaannya sudah fix, itu biasanya saya approve. Itu pun setelah
setelah PKL ya Alif ya, sudah pelaksanaan ya, baru nanti saya suruh daftar gitu. Kalian PKL nih ya, PKL 4 bulan nggak ngisi SIM online, sama kayak nggak PKL. Ya, Anda tidak terdaftar PKL, jadi hati-hati. Terutama bagi mungkin mahasiswa yang telat membayar UKT, itu hati-hati sekali. Saya dan mau sampai Anda santai-santai aja, karena ada kejadian di angkatan 2018 santai-santai aja nggak bayar UKT gitu ya. Ya mungkin memang keterbatasan dana dan sebagainya macamnya, sampai akhir tidak baru bisanya itu di semester berikutnya, ya akhirnya magangnya tidak terakui. Otomatis akan ya harus magang lagi gitu, magang ulang istilahnya seperti itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau studi independen itu tidak wajib karena itu memang bukan tupoksi dari Bu Fani. Bu Fani juga nggak berani OTT karena itu ranahnya sudah Wadir 3 dan juga Wadir 1 ya. Bu Fani apa gitu ya, cuma koordinator doang. Jadi Bu Fani nggak punya wewenang ke sana. Jadi Bu Fani nggak berani, apalagi harus mengkonversi dari studi independen ke magang. Tapi kalau Anda pilihnya magang, Bu Fani berani karena itu ranahnya bukan magang dan PKL itu sama. Mau kalian kampus Merdeka, mau kalian reguler itu sama. Cuman bedanya kalau di kampus Merdeka kalian individu, ya individu. Kalaupun ada yang sama, biasanya saya jadikan satu kelompok kayak gitu. Kayak misalnya contoh Alif gitu ya. Alif ada di Widya, terus siapa kemarin? Marcel ada di ini ya Alif ya, di Lumintu. Itu saya jadikan kelompok walaupun mereka beda tempat PKL karena dosen pembimbing itu boleh membimbing mahasiswa itu satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4. Jadi tadi sudah saya share juga di chat itu ya linknya untuk Google Sheet. Silahkan, ini sepertinya angkatan 2019 sudah menggebu-gebu untuk mendaftar PKL. Saya senang ya. Semoga tidak di awal aja gitu ya. Semoga benar-benar dilakukan gitu ya. Jadi di situ ada nomor, NIM, nomor HP, rencana, kota, jalan ya. Bentar ya, saya kopikan dulu. Untuk ini ada sheet 19. Silahkan Anda tulis di sana ya. Anda bagi kelompoknya. Sorry ini biar cepat biar kita ini. Anda bagi kelompoknya. Anda mau kemana? Kalau misalnya Anda belum ada tempat tujuan, silahkan ditulis saja. Gitu ya, ditulis saja kalau namanya yang fix aja, tempatnya menyusul kayak gitu sih. Harapan saya seperti itu. Ini pertanyaannya gimana ya? Boleh nggak ya diterabas sedikit, jadi nanti kita setengah jam gitu ya, nggak sampai mungkin 15 menit aja untuk pertanyaan karena ini sudah maghrib ya. Boleh ya, dikit aja. Mungkin ada yang serius untuk bertanya, mumpung ada kakak kelasnya. Silakan Mas Bintang. Sebenarnya izin bertanya, ini kan nanti untuk pembuatan proposalnya kan minimal harus sudah terkumpul hamin berapa bulan sebelum berangkat PKL kan Bu ya? Kalau misalkan kita mau daftar di kampus Merdeka gitu Bu ya, magang di kampus Merdeka, sedangkan nanti udah kirim proposal dulu Bu ke perusahaannya, itu gimana Bu ya? Misalkan nanti keadaannya kita diterima di kampus Merdeka gitu Bu. Nah, mungkin itu Alif bisa punya pengalaman gitu. Pengalaman. Kalau saya sebelum Alif menjawab itu, Alif juga pernah seperti itu. Biasanya gini Mas, kalau misalnya kan kampus Merdeka itu kan terakhir ya. Itu ngajukan aja ke tempat PKL-nya, atau juga belum tentu diterima gitu ya. Kalau diterima syukur, nggak diterima ya udah kan gitu. Kalau Alif sih waktu itu belum diterima sih, jadi dia nggak bingung gitu. Kalau Pojok leren nang ngene Indomaret iki wis cedhek bisa. Alhamdulillah Kak Kudanan iki mau. Kampus Merdeka, kita dari Poli J itu akan memberikan surat penarikan ya.
Jadi yang bisa ditarik itu hanya peserta kampus Merdeka. Jadi kalau kamu reguler udah keterima terus kamu mau pindah itu nggak bisa. Atau kamu mutung, kayak istilahnya mutung itu tadi, itu juga nggak bisa ditarik. Ya, kamu bisanya mengundurkan diri. Tapi secara harfiah itu nggak sopan. Tapi kalau kamu sudah keterima di tempat magang, terus kamu kena kampus Merdeka, kita akan bikinkan surat, Mas, dan itu ditandatangani Wadir. Kamu akan tertulis sebagai duta kampus Merdeka. Nah, itu bisa. Kita akan ngurusin. Tapi kalau kamu mau pindah atau enggak, Bu, saya mau pindah aja tempat PKL karena saya nggak suka tempat PKL ini, itu nggak. Itu Mas Bintang. Jadi Alif ya, kalau Alif kemarin belum sempat keterima sih, belum sempat keterima, jadi nggak ada masalah ya Alif ya. Nggak ada masalah. Ada lagi? Terima kasih. Ya, oke. Naufal, silakan Naufal. Baik Bu, izin bertanya. Untuk PKL ini sendiri itu untuk daftar di tempat magangnya itu kira-kira bulan apa ya Bu? Atau mungkin Hamin berapa gitu Bu? Soalnya kan kita kalau nggak salah magangnya itu September ya Bu. Ya, pengalaman yang kemarin ini juga dirasakan untuk anak angkatan 2018 dan juga anak internasional, di mana kalau 2018 mungkin sudah ya. Kapan ya kemarin? Kapan Ki ya Ki? Aku kemarin Ki, boleh itu. April ya? April apa Mei ya Ki? Yang kemarin mengajukan PKL itu bulan apa ya? Antara April Mei itu. April Mei ya. April Mei pun itu belum tentu langsung cepet loh. Ya Ki ya. Iya, dalam artian mewanti-wanti takutnya nggak diterima, harus nyari lagi gitu. Jadi harfiahnya gitu mulai April lah Mas. April itu udah mulai cari-cari. Tapi sebelum kamu mengajukan proposal, baiknya ada konsultasi informal dulu lah. Mereka mau terima apa enggak. Tuh. Karena biasanya sampai akhir itu Agustus itu anak-anak mulai menggebu-gebu. Nah itu padahal anak 2018 itu ada juga sudah keterima, tapi karena pandemi waktu itu di Jogja Medianet kelompoknya Satria itu dibatalkan. Akhirnya kita menggebu-gebu cari itu September ya Satria kalau nggak salah ya. Mepet Bu, iya Bu. Iya mepet banget. Jadi kalau bisa sih bulan April sih kalian udah mulai gerak ya untuk yang reguler. Karena kalau yang kampus Merdeka nggak bisa dijagain sih. Malah yang paling menurut saya santai itu internasional. Bu Fani itu udah ngomel itu bulan November kalau nggak salah. Oktober ya Li? Ya Oktober. November. Cuman Ali. September Bu. Hah? September Bu. September. Kami Ketua golongannya 2 bulan. agak menciut ya. Ini kalau ketua golongan yang harus hadir ini begini. Jadi kataannya karena waktu itu ada miskom ya Lip ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang katanya mau ngajukan seleksi dulu ya Lip ya. Tapi ternyata tidak jadi. Itu yang menyebabkan mundur, dan mundurnya itu terlewat sekali sampai Desember kalau nggak salah. Jadi anak-anak internasional itu mulai gerak Desember. Ya alhamdulillah sih banyak yang kena kampus Merdeka gitu ya. Kalau nggak kena ya nggak tahu, aku pusing gitu ya. Nah itu ada beriannya baru PKL 15 Maret mau ditiru dan nggak apa-apa. Ya, saya oke aja nggak masalah. Mau mulai kapan? Yang penting belakangnya mundur kan gitu. Kalau mulainya itu biasanya saya suruh September ya. Kenapa kok September Bu? Karena biasanya kita dapat apa itu ya kalau saya ngomong KHS itu bulan Agustus akhir. Jadi kalau bisa sih September. Biasanya kalau Bu Fani mulainya hari Senin. Jadi kalau bisa sih Senin misalnya September. Yang hari Senin itu biasanya minggu kedua ya. Minggu kedua itu mulai, terus kamu hitung 4-5 bulan boleh. Gitu. Itu semoga menjawab Mas Naufal. Baik Bu, terima kasih. Ya. Mas Hidayatullah. Izin bertanya. Untuk kewajibannya sendiri kita itu durasinya berapa bulan? Oke, untuk kewajiban karena kalian itu PKL 20 SKS, jadi kalau kalian lulus skripsi tapi PKL-nya nggak lulus ya lain nih. Karena lebih besar PKL, jadi PKL itu ada 20 SKS itu yang terhitung itu 4-5 bulan Mas. Jadi minim 4 bulan sampai sebenarnya harusnya 1 semester sih.
satu semester tuh yang afdol. Cuman jarang ya yang PKL sampai satu semester itu jarang. Kampus Merdeka aja kemarin banyak yang 5 bulan ya Lip ya, 5 bulan ya. Saya 6 bulan Bu, Kamu 6 bulan, kan Agustus ya? sampai Juli. Hah? Oh, bulan Februari kamu mulai? Nggak sampai ya? Karena sampai Agustus karena dibilang ikuti sama Kemdikbud, jadi ya sampai Juli ya? ikut Juli, iya. Oke. Apa namanya, kalau biasanya yang kampus Merdeka itu saya tetap ikutin walaupun mereka selesainya Agustus mau Juli, saya biasanya saya ikutkan langsung ujian bareng-bareng teman-teman, jadi nggak perlu nunggu selesainya. Jadi misal dia harusnya selesai bulan Agustus, tapi anak-anak itu ujian bulan Juli, biasanya saya dulu kan bareng, saya nggak mau ada pantrik itu, biasanya seperti itu. Terus kalau misalnya Satria udah ngomong lagi di chat everyone lagi ya, bukan dibaca ya, di Bali nggak usah pakai rapid ya, jadi nggak ribet ya, oke. Saya pasti akan hadir ke Bali. Oke, untuk yang 3 bulan ya Mas Hidayatullah, kalau misalnya tempat PKL-mu itu 3 bulan, itu ada perjanjian 3 bulan itu harus nambah tempat PKL-nya atau memohon kepada tempat PKL-nya untuk ditambah. Jadi sampai terpenuhi 20 SKS. Karena kalau 3 bulan itu tidak 20 SKS. Jadi ada kejadian yang anak 2018 itu PKL di software Diskominfo itu baru berjalan bulan Desember sampai Februari. Nah, September sampai Desembernya saya suruh PKL di tempat lain atau mau PKL di kampus. Biasanya kalau mahasiswa nggak mau PKL di kampus kan gitu. Ya, tahu saya kenapa gitu, biar jalan-jalan atau gimana gitu, saya juga nggak ngerti. Jadi dia PKL-nya di 2 tempat, alhasil PKL-nya full 6 bulan itu aja. Nah, untuk ujiannya gimana Bu ya? Ujiannya tetap bareng-bareng dengan teman-teman, nggak ada masalah. Bukannya Mas sampai itu, semoga menjawab Mas Hidayatullah. Apakah ada tanggapan lain atau pertanyaan lain? Berarti untuk kami dibebaskan di kata saya 5 bulan. Tapi kalau 5 bulan itu dari September sampai Februari itu tidak apa-apa nih? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Biasanya kemarin kapan ya Ki ya ujiannya Ki? Minggu keberapa Februari Ki? Ujian apa Bu? Ujian PKL. Ujian PKL itu kapan? Ujian PKL Februari Bu. Februari awal loh. Iya Bu. Iya. Februari awal loh nggak salah. Jadi itu Mas. Jadi meskipun Anda misalnya PKL-nya sampai Februari, waktunya ujian ya ujian aja, nggak ada masalah. Ada lagi terakhir? Aku soalnya kosongan itu ya. Mungkin di sini kadang-kadang masih kagok gitu ya. Silahkan boleh nanti menghubungi pribadi kepada kakak-kakak kelasnya ya untuk cari tips prosedurnya PKL-nya atau CP-CP tempat PKL yang mungkin direkomendasikan oleh kakak kelas. Nah, untuk kakak kelasnya saya mohon bantuannya untuk menambahkan gitu ya tempat PKL-mu itu direkapitulasi. Jadi Bu Fani enak untuk merekapnya itu. Itu kalau dari saya. Terima kasih untuk angkatan 2019, terima kasih untuk angkatan 2018 yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Semangat untuk menyelesaikan skripsinya. Saya berharap anak 2018 segera bisa lulus. Makasih juga untuk Alif yang sudah meluangkan waktunya di tengah proses magangnya ya Lydia. Makasih ya. Nah, kalau dari saya seperti itu. Semoga gitu ya teman-teman yang 2019 bisa segera minimal ya minimal saya nggak butuh proposalnya cepat, yang penting itu kelompoknya dulu lah, kelompoknya namanya siapa itu yang ada di sheet-nya, Google Sheet-nya itu gitu. Jadi Bu Fani gampang untuk merekap gitu, kayak gitu sih kalau dari saya. Terima kasih ya
Ya, sampai ketemu lagi gitu ya. Silahkan untuk bertanya PKL di grup Telegram, insya Allah Bukani 24 jam akan membalas gitu ya. Kalau aku ngelilir-ngelilir kadang-kadang tak balesin jam 10, jam 12, jam 1 kayak gitu. Itu sih kalau dari Bukani. Oke, sampai ketemu lagi, tetap sehat ya, semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.